Selamat datang di seri webinar Yospan. Yuk ngobrol santai seputar pendidikan yang diselenggarakan oleh BGP Papua dengan pembahasan terkait apa, mengapa, dan bagaimana deep learning. Pertama-tama, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Kepala BGP Papua Ibu Fatku Rohma SPD MPD yang diwakili oleh Bapak Suharman SIP MKP Widya Prada Ahli Muda, yang terhormat narasumber kita yang luar biasa hari ini Bapak Dr. Fatur Rohim selaku pengembang kurikulum ahli madya Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikdasmen RI. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas dan kepala-kepala satuan pendidikan dari berbagai daerah yang hadir. Yang terhormat tim penyelenggara BGP Papua, serta tentunya yang saya hormati dan banggakan para peserta webinar, Bapak Ibu guru hebat luar biasa dari seluruh tanah Papua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin Tuhan saja kita semua bisa hadir di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Juliana Abigail Hutapea dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura yang akan memandu jalannya webinar ini hingga selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai umat yang beragama, baiklah kita lebih dahulu berdoa. Silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilakan untuk admin membantu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sudah bukan hal baru lagi bagi kita ya untuk mengenal tentang deep learning ya atau pembelajaran mendalam. Sudah digaung-gaungkan kurang lebih dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Sudah banyak pembahasan-pembahasan terkait ini juga di sosial media yang beredar. Pastinya Bapak Ibu juga sudah mencari tahu apa itu deep learning kan. Awal-awalnya saya ingat banyak yang sudah mumet duluan dan mengira deep learning itu adalah kurikulum baru. Tapi makin ke sini saya yakin pasti Bapak Ibu sudah makin paham kalau ternyata itu bukan kurikulum baru ya, tapi sebuah pendekatan. Tapi mungkin banyak juga yang masih belum tahu
atau jangan-jangan malah makin bingung nih ya dengan banyaknya sumber informasi yang ada. Nah, untungnya BGP Papua menyelenggarakan webinar ini untuk menjawab kebingungan Bapak Ibu semua tentang deep learning. Gak tanggung-tanggung, BGP mengundang narasumber yang luar biasa langsung dari Kemdikbudristek RI. Jadi, mari kita manfaatkan momen ini untuk belajar lebih mendalam lagi tentang apa, mengapa, bagaimana pembelajaran mendalam itu. Namun sebelumnya saya tidak siapkan pantunnya Bapak Ibu, tapi saya mau ngajak kita semua untuk sama-sama menyuarakan dengan semangat nih akronim dari YOSPAN. Akronimnya kan YOSPAN itu kepanjangannya kan Yuk Ngobrol Santai Seputar Pendidikan. Nah, kita akan mengucapkan itu sama-sama ya, lalu kita tambahkan lagi menyala BGP Papua. Boleh ya? Ya, sekali lagi kita akan menyuarakan YOSPAN. Yuk ngobrol santai seputar pendidikan. Menyala BGP Papua. Bisa ya? Oke, baik. Boleh nggak kita sama-sama di-unmute suaranya supaya kita menyerukan ini ya? Oke, kita akan mulai dari dalam hitungan ketiga ya, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Yospan, Ngobrol santai ngobrol santai seputar seputar pendidikan. BGP Nyala BGP Papua. BGP Papua. Tangan untuk kita semua. BGP Papua. Iya, luar biasa sekali nih semangatnya para peserta webinar kita hari ini, luar biasa semangatnya. Oke, silakan boleh menonaktifkan kembali suara mikrofonnya ya. Baiklah, para hadirin, untuk agenda pertama kita hari ini, mari kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Suharman, SIP MKP Widya Prada Ahli Muda dari BGP Papua. Kepada Bapak Suharman, disilahkan. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Bu Juli. Selamat siang Bapak. Oke, terima kasih atas kesediaan kesempatannya. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Fatur Rohim, tim pengembang dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kami banggakan Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan, baik Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Lalu Bapak dan Ibu Kepala Dinas beserta jajarannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di 4 provinsi yang merupakan wilayah koordinasi dari Balai Guru Penggerak Provinsi Papua. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu pengawas yang dalam hal ini sebutannya menjadi pendamping satuan pendidikan, baik jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, serta guru-guru hebat sekalian yang luar biasa, dan tak lupa pula kepada teman-teman kami, teman-teman fungsional maupun pelaksana yang terlibat di dalam kegiatan webinar ini, terutama penanggung jawab kegiatan webinar ya SPAN yang diselenggarakan tanggal 25 Februari tahun 2025 ini, yaitu Ibu Maulin. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas petunjuk, kekuatan, dan juga rahmatnya, sehingga webinar Yospan BGP Papua hari ini dapat terlaksana. Hal tersebut tentunya juga merupakan berkat dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya, dukungan dari Bapak narasumber yang di tengah-tengah kesibukannya sekarang berada di NTB, tapi tetap masih memeluangkan waktu untuk berbagi dan menginformasikan hal-hal yang baru yang menjadi hot topic saat ini, yaitu deep learning. Dan juga
terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membantu menyebarluaskan informasi ini sehingga kegiatan webinar ini terpublikasikan dan tersampaikan kepada GTK di wilayah koordinasi Balai Guru Penggerak Provinsi Papua. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mewakili Bu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua karena tidak bisa menghadiri webinar ini karena beliau sedang mengikuti kegiatan yang tidak kalah pentingnya, yakni terkait dengan rapat pimpinan di tingkat GPK, Kemdikdasmen. Semoga tanpa kehadiran beliau, semangat kita tetap masih sama seperti dari awal, yaitu tetap menyala di dalam membangun, di dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidikan di tanah Papua. Sedikit kami informasikan bahwa YOSPAN merupakan seri webinar yang diselenggarakan Balai Guru Penggerak Provinsi Papua dalam rangka untuk berbagi praktik baik maupun berbagi informasi-informasi terkini di dalam mendukung pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di wilayah koordinasi BGP Papua. Sebelum-sebelumnya telah kami selenggarakan berbagai macam webinar. Itu merupakan sebuah praktik baik dari alumni-alumni pelatihan yang telah kami selenggarakan. Dan juga ini salah satu ini juga masih merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sebelumnya telah kita laksanakan bersama guna lebih meningkat lagi pemahaman kita tentang kebijakan-kebijakan terkini, terutama implementasi pembelajaran mendalam di tingkat satuan pendidikan. Bapak dan Ibu semuanya, di dalam kesempatan ini tentunya sebenarnya izin saya tidak akan membuka kegiatan lagi, tapi hanya menyapa Bapak dan Ibu mewakili Kepala BGP Papua untuk terus bersemangat dan terus menantikan webinar-webinar yang akan kami selenggarakan setiap minggunya. Dalam YOSPAN ini untuk minggu ini selain hari ini tanggal 25 Februari tahun 2025 nanti juga akan diselenggarakan pada hari Kamis dengan topik kemampuan mendongeng bagi guru-guru PAUD. Kami harapkan bunda-bunda guru PAUD akan tetap berpartisipasi dan juga pengawas atau pendamping satuan PAUD berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kata bijak dari Socrates. Beliau menyatakan bahwa yang paling penting di dalam menghadapi perubahan itu kita adalah memusatkan perhatian bukan untuk melawan atau mempertahankan yang lama, tetapi membangun hal yang baru. Energi kita akan sama-sama habis, baik untuk memikirkan atau mempertahankan hal yang lama, ataupun energi kita gunakan untuk membangun hal-hal yang baru. Oleh karena Bapak dan Ibu semuanya, semoga pepatah dari Socrates tadi itu menjadi inspirasi kita semuanya. Energi yang kita miliki, mari kita gunakan untuk membangun hal yang baru, membangun pendidikan yang lebih baik lagi untuk tanah Papua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih untuk sambutan dan motivasinya Pak Suharman. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya selama 45 menit ke depan, kita akan menyimak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Fatur Rohim. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Juli ya, moderator ya. Dan terima kasih juga Pak Suherman. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini adalah kali kedua ya saya diskusi dengan teman-teman BGP Papua. Jadi mungkin beberapa hal nanti akan saya coba update di bagian tertentu. Dan untuk yang ada intersections atau yang sifatnya itu adalah
beririsan, nanti akan saya coba skip, apalagi waktunya adalah 45 menit seperti yang disampaikan oleh Bu Moderator. Kalau kemarin kan waktunya kan sehari semalam tambah lagi gitu, jadi agak panjang. Jadi tidak apa-apa sebagai sebuah update. Izin saya share screen. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik ya. Aman Pak Suherman, suara saya. Aman Pak, kedengaran Oke, dengan baik. baik saya. Ya. Oke, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa lihat share screen saya. Saya coba share screen dulu. Ya. Ini adalah PowerPoint yang versi mutakhir. Bapak Ibu mungkin sudah pegang PowerPoint yang versi awal ya terkait dengan konsep beberapa konsepnya. Nah, sekarang adalah yang relatif lebih operasional ya, dan kita akan coba diskusikan dengan teman-teman guru. Terima kasih, ini forumnya bagus karena langsung dengan teman-teman guru sehingga nanti mungkin ada feedback kira-kira hal-hal apa yang perlu diperbaiki ya. Saya set timer dulu. Oke. Ya. Pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Berkali-kali kita sampaikan bahwa mutu dan akses untuk semuanya ini adalah sesuatu hal yang kadang sulit dipertemukan dan pembelajaran karena kalau kita ngejar mutu maka mungkin tidak bisa semuanya, tapi kalau ngejar semuanya mungkin mutu terkorbankan, begitu sifat paradoksnya. Tetapi kita akan mencoba mencari titik keseimbangan yang paling optimum ya, paling optimum untuk bagaimana mendeliver pendidikan bermutu atau pendidikan berkualitas yang terakses oleh semua orang ya, terakses oleh semua orang, dan vehikelnya diharapkan melalui pembelajaran mendalam. Oke. Terkait dengan perubahan ke depan yang sudah diprediksi, berkali-kali saya sampaikan bahwa skill-skill tertentu yang kita agung-agungkan sekarang mungkin akan beberapa hal sudah tidak relevan lagi. Coba sering-sering nanti baca analisis atau projections dari McKinsey, dari kajian-kajian tentang future job market, Bapak Ibu nanti di sana akan terlihat bahwa kondisi ke depan itu sifatnya adalah volatile, sifatnya adalah uncertain, sifatnya adalah disruptif, segala halnya serba mungkin, serba masih abu-abu ya. Bukan apa-apa, bukan memberikan sebuah kabar buruk, tetapi intinya kita harus antisipatif terhadap kondisi itu sebagai sebuah fakta ya. Permasalahan mutu, literasi, numerasi itu kita masih rendah, dan ini adalah sudah kita berkali-kali sampaikan bahwa meskipun akses atau angka partisipasi sekolah kita tinggi, baik itu APK itu juga tinggi. SD misalnya itu 102%, terus SMP di angka 90%, SMA di angka 80%. Artinya banyak sekali siswa itu sudah mengenyam bangku sekolah. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah belajar? Terbukti bahwa hasil belajar dia dicek dengan menggunakan PISA itu adalah cukup mediocre, dan itu adalah rata-rata 300-an dari 550. Padahal angka kita itu juga masih di bawah averaging countries ya, moving average yang dimiliki oleh negara-negara participating countries di OECD. Terus kemudian kita juga masalah waktu ya, bahwa kita itu sekarang hingga 2035 kita itu projection-nya itu adalah banyak sekali usia produktif. Tetapi setelah itu akan dipenuhi dengan usia renta after 2030. Sehingga kita harus gunakan momentum ini, karena kalau tidak ya lewat, dan kita akan semakin kondisinya semakin sulit. Sehingga kita punya waktu from now on dari 2005 sampai 2035, 10 tahun itu tidak lama, harus lebih cepat, lebih kencang lagi mengikatkan ikat pinggang kita, berusaha lebih keras lagi untuk memperbaiki sistem, memperbaiki hasil pendidikan kita. Dan kita tahu bahwa kompetensi masa depan itu adalah suatu hal yang diperlukan, bentuknya soft skills, baik itu bentuknya adalah critical thinking, kompeten, terus kemudian kreativitas, ya, terus kemudian disebut pula bahwa ada komunikasi, ada kolaborasi, itu sering disebut dengan 21st century skills, dan itu dikonfirmasi oleh UNESCO.
tapi kemudian ada ditambahkan compassion, harus punya hati, harus ada perencanaan yang baik, eksekusi yang matang, kemudian mitigasi risiko yang oke. Itu disebut dengan computational thinking. Apapun itu, 4C, 5C, 6C, pada dasarnya adalah soft skill itu menjadi sesuatu yang kritikal, ya, sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak, maka prediksi, antisipasi atau survival terhadap masa depan itu akan sulit, kemudian kemampuan literasi kita juga tidak oke, kemudian kita ketemu dengan after 2035 bonus demografi kita akan berubah menjadi suatu curse, dan itu akan semakin sulit. Sehingga sekarang, atau kalau nggak sekarang kapan, if not now when. Ini adalah angka di mana para saham itu lebih dari 99% siswa kita itu adalah masih berpikirnya adalah level 1, 2, 3. Jadi soal PISA itu ada 3 level, level 1, level 2, level 3. Ada, itu namanya adalah lower thinking, lower order thinking skills. Sedangkan yang 4, 5, 6 itu adalah higher order thinking skills. Kalau dicek dengan menggunakan soal kita, maka less than 1% itu adalah belum bisa mengerjakan HOTS, Bapak Ibu. Dan ini adalah PR kita bersama, bagaimana mengelevasi, bagaimana meningkatkan supaya capaian kemampuan baca, kemampuan matematik, kemampuan sains siswa kita itu lebih baik lagi. Ya. Terus mengapa kok mendalam beberapa fitur yang dianggap unik? Ya, keterlibatan siswa, engagement ini bisa yang penting. Apakah dulu tidak ada engagement? Ada, terlibat ini bisa penting. Tapi kalau kita menganggap bahwa keterlibatan adalah tidak penting, ini harus kita koreksi. Intinya adalah bahwa keterlibatan, engagement itu menjadi suatu hal yang fundamental. Berkesadaran bahwa siswa siap, memiliki niat yang kokoh, terus kemudian dia itu mau belajar, mau pengen, ada keinginan untuk mengetahui, dan ada keinginan untuk bisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada sebuah kesadaran itu. Kalau tidak ada kesadaran gimana? Ya distimulate oleh guru supaya ada gambaran ini. Memuliakan bahwa kondisi patologis, bahwa siswa tidak menghargai guru, guru itu seenaknya terhadap siswa, itu kondisi yang harus diakhiri. Dengan cara apa? Kok harus dari kita, bahwa kita harus menggaungkan semangat untuk saling memuliakan. Guru memuliakan guru, guru memuliakan siswa, siswa memuliakan guru, siswa memuliakan sumber ilmu, siswa memuliakan ilmu itu sendiri. Hingga ini kondisi yang patologis, kondisi yang ruwet itu bisa diakhiri dengan dari dalam diri kita, bahwa oke, mari kita saling memuliakan. Tuhan sendiri saja memuliakan hambanya. Walaqad karramna bani Adam, dan benar-benar sungguh aku muliakan anak Adam. Tuhan kepada hambanya. Masa sih sesama hamba tidak saling memuliakan? Pengembang budaya belajar menjadi penting. Bapak Ibu tanyalah kepada siswa-siswa. Kalau masuk kepada sebuah sekolah yang budaya belajar sudah bagus, maka keinginan untuk belajar itu, dorongan untuk belajar itu lebih tinggi, ya. Tapi kalau teman kanan kirinya itu adalah kanan kiri yang tidak mendukung budaya belajar yang baik, maka energi yang ada juga burn out, ya, bisa padam. Kemudian pemanfaatan teknologi digital, dan kemudian interdisciplinary ilmu pengetahuan, yaitu satu hal, satu topik, satu masalah bisa perlu didekati dengan berbagai macam disiplin ilmu. Definisinya apa? Masih yang seperti yang sebelumnya, yaitu pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Apa itu berkesadaran? Ya, memuliakan tadi sudah kita singgung. Berkesadaran itu apa? Bahwa siswa itu harus aktif. Bagaimana kalau nggak aktif? Guru perlu mengaktifkan. Dua arah harus saling mendorong, memberikan penguatan bahwa oke, kita harus saling aktif. Ada keterlibatan, ada motivasi, ada niat, ya, ada kesiapan untuk belajar. Itu kesadaran. Bermakna bahwa apa yang dipelajari itu relevan dengan kehidupan dia, bahwa itu nanti penting, bahwa itu nanti akan dipakai. Harus ada kesadaran itu, harus ada poin itu. Dipastikan bahwa itulah ada makna dalam proses pembelajaran. Menggembirakan adalah bahwa ada rasa bahagia, ada
binaran mata yang bisa digambarkan, kemudian ada kondisi semangat, ada kondisi di mana dia itu adalah tidak ogah-ogahan. Ini penting Bapak Ibu. Menggembirakan tidak selalu dengan ketawa, ketawa ketiwi, tidak seperti itu ya. Tapi kalau seandainya ada ingredients atau unsur-unsur itu tidak ada masalah. Tapi intinya adalah bahwa kegembiraan yang hakiki untuk menggambarkan sebuah kebahagiaan karena mencapai hasil belajar tertentu melalui olah pikir, intelektual, olah hati, emosional, olah rasa, artistik ya, kemudian olahraga, fisik, pengembangan fisik secara holistik dan terpadu. Kemudian pembelajaran mendalam itu artinya apa? Memuliakan, oke, memuliakan sudah kita singgung melalui dengan prinsip berkesadaran bermakna menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga untuk menghasilkan profil lulusan 8 dimensi ya. Yang tadinya kita memiliki 6 profil belajar Pancasila, sekarang kita eh, memiliki 8 dimensi. Bukan apa-apa, Bapak Ibu banyak kritik bahwa profil belajar Pancasila dianggap bahwa ada loh sila yang tidak masuk, misalnya adalah bela negara, nasionalisme itu belum masuk. Ada juga masa sih menggunakan istilah Pancasila, padahal ini adalah sifatnya operasional, masa menggunakan terminologi yang sifatnya adalah ideologis, sehingga nanti akan ada komplikasi loh kok nggak tercapai, ini kenapa, ini ada masalah apa dengan ideologi, kan nggak seperti itu cara berpikirnya. Supaya tidak menimbulkan komplikasi, oke, kita tidak menggunakan nomenklatur Pancasila, tetapi kemudian profil lulusan ini nanti sekaligus menggambarkan di SKL, standar kompetensi lulusan, ada 8 dimensi. Nanti kita uraikan satu persatu ya. Berkesadaran bermakna menggembirakan tadi sudah saya singgung, olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga juga sudah saya singgung. Dibaca, ini adalah kerangka kerja kita. Di core circle-nya adalah pembelajaran mendalam. Ya. Terus kemudian untuk mencapai yang namanya 8 dimensi. Apa itu 8 dimensi? Satu, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian kewargaan, wargaan ya Bapak Ibu, bukan kewarganegaraan, kewargaan, baik itu warga lokal, warga nasional, warga global, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan dua tambahannya adalah kesehatan dan komunikasi. Ada 8, ya dulu 6. Literasi numerasi dari mana Pak? Masuk di dalam yang namanya eh, penalaran kritis juga masuk. Kemudian dalam prosesnya, proses pembelajaran pengalaman belajar itu menggambarkan sesuatu yang sifatnya siklus. Memahami, yaitu pendalaman yang mendalam, terus kemudian mengaplikasi, penerapan, dan kemudian pendalaman, terus kemudian merefleksi, itu adalah terkait dengan bagaimana sih kira-kira tadi apa ya yang kurang ya? Oh iya, ini kok sudah bagus, tapi yang ini kok kurang bagus. Kalau begitu saya kuatkan yang ini. Oke, ini sudah bagus semua, tapi saya ingin tahu lebih jauh lagi. Itu adalah proses refleksi di mana menggambarkan adanya self-regulated. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita, mengelola diri kita untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ya, oke. Memahami, mengaplikasi, merefleksi ini menjadi sebuah siklus. Terus kemudian lingkaran terluar itu adalah praktik pedagogisnya bagaimana. Ini disebut adalah elemen, atau kalau di kita sebutnya adalah kerangka pembelajaran. Jadi elemennya apa? Pedagogical practices, praktek ngajarnya gimana, model yang dipilih seperti apa, banyak banyak sekali model pembelajaran yang kompatibel ya. Misalnya adalah inquiry learning, problem based learning, itu nggak masalah, teruskan aja. Pembelajaran terdiferensiasi, tapi yang nggak kompatibel misalnya adalah ceramah seperti itu, nggak kompatibel. Kemudian lingkungan pembelajaran, dipastikan bahwa adanya budaya belajar yang baik, terus lingkungan yang mendukung, itu penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran itu aman, nyaman, dan sehingga Bapak Ibu tidak ada sebuah gangguan-gangguan yang sifatnya eksternal. Pemanfaatan digital, kita menggunakan dunia yang sudah maju ini, digital ini, teknologi yang sudah maju ini, untuk mendorong bagaimana pencapaian hasil belajar itu lebih baik, lebih immerse, lebih dalam, lebih mencelup ya. Kemudian kemitraan pembelajaran, bagaimana kita bermitra dengan yang lain. Konteksnya apa sih ini?
bahwa kita ingin memvalidasi, mengkonfirmasi apa yang kita pelajari bersama siswa itu memang nyata adanya di luar sana. Ya, itulah maksudnya kemitraan. Jadi kita bisa datang, mereka kita datangkan, ataupun intinya adalah untuk memastikan siswa mendapatkan sebuah keyakinan, oke, apa yang saya pelajari ini relevan dengan kehidupan. Ya, ini satu persatu sudah ditunjukkan, tadi sudah saya elaborasi, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Pengalaman belajar itu nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya akan masuk yang namanya solo taksonomi. Pada dasarnya Bapak Ibu guru mungkin tidak asing ya dengan yang namanya taksonomi. Dulu itu adalah kita apa-apa belum. C1, C2, C3 sampai C6. Itu selalu hafal di luar kepala, bangun tidur ya belum ya Bapak Ibu. Tapi kita perlu sama-sama tahu ya, di luar sana itu banyak yang menderita gara-gara blues. Ini bukan apa-apa, bukan undermine, tetapi kita hanya ingin memberikan sebuah kesadaran bahwa satu konsep, satu hal itu bisa berlaku dengan baik di satu hal, tapi di hal lain itu mungkin saja kita harus cari opsi. Contoh yang agak menderita adalah misalnya adalah bubut besi. Bubut besi itu, bisa bubut besi itu Bapak Ibu, itu perlu latihan berkali-kali dan itu sulit supaya akurat presisi. Oleh belum ini masuk kategori C2. Terus kemudian paling itu setengah mati sulitnya. Jadi teman-teman SMK itu merasa saya kok nggak dihargai oleh belum, gampang gitulah. Terus kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang hafal Al-Quran 30 juz atau 23 atau juz 30. Itu masuk yang namanya recalling memory. Itu adalah C1. Hafal Quran 30 juz yang susah payah gitu. Itu C1 itu bagi Blooms. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita sudah paham bahwa akhirnya banyak opsi-opsi. Ada loh yang namanya taksonomi dari yang lain. Misalnya adalah dari Wijin atau dari Barrett atau banyak sekali taksonomi. Akhirnya kita sudah paham bahwa oke, kita hidup dalam sebuah pilihan. Nah, satu lagi adalah tambahan pilihan adalah mungkin dipilih adalah solo taksonomi. Solo ini bukan nama kota, tapi structure of observed learning outcomes. Ya. Bapak Ibu mungkin bertanya, ini solo taksonomi udah kuat apa tidak? Bapak Ibu kalau lihat di sekolah-sekolah IB itu, yang namanya profiling siswa itu bisa menggunakan solo taksonomi dan bagus hasilnya untuk menggambarkan bahwa kemampuan anak itu seperti apa sih progressionnya itu terlihat di sana. Satu hal yang mungkin bagus dari taksonomi yang tidak ada di taksonomi lain adalah bagaimana apresiasi itu diberikan pada saat pre-structural, yaitu kalau dia gagal, fail, maka dia gagal, maka saya perlu belajar. Incompetent, saya tidak mampu ini, maka saya perlu bisa sesuatu. Misalnya point, saya nggak tahu ini, maka saya perlu tahu kondisi-kondisi mental awal seperti ini belum sudah diapresiasi, tapi oleh solo taksonomi itu ada sebuah rekomendasi sebagai sebuah modal yang sangat awal untuk mau tahu sesuatu. Akhirnya belajar satu hal, namanya adalah unistructural. Banyak terus kemudian belajar dua, belajar tiga, namanya multistructural. Terus kemudian dihubungkan ini kan kemampuan konstruktivisme yang kita bangun. Bagaimana merelasikan apa yang kita ajar dengan yang sebelumnya, antara dua hal yang kita pelajari dan lain-lain. Integrasi ini adalah sifatnya relasional. Naik lagi adalah setelah tahu konstruknya, maka kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Kita bisa mendapatkan sebuah rumusan, formulating. Kita bisa mendapatkan hypothesizing. Kita mendapatkan sebuah refleksi, kita mendapatkan sebuah teori, theorizing, dan lain-lain. Bapak Ibu, ini adalah satu pengetahuan yang didapatkan dari kedalaman pengetahuan tertentu. Sehingga kemajuan itu bisa dikembangkan melalui ini adalah salah satu opsinya adalah taksonomi solo. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya, ini taksonomi solo ini dengan Bloom's ini seperti apa posisinya? Bapak Ibu bisa lihat. Untuk yang pre-structural tidak ada dalam Bloom's taksonomi. Unistructural itu mengingat, multistructural itu memahami, relational itu adalah menerapkan, menganalisis,
Berpikir abstrak yang mendalam itu adalah mengevaluasi, mencipta. Ya, itu kira-kira benchmark kalau dengan Blooms. Ya, Bapak Ibu, yang poin ini itu adalah contoh pengalaman PM pada ranah kognitif. Ya, ada juga afektif dan psikomotorik. Nanti Bapak Ibu contoh-contoh ini bisa dibaca. Terus kerangka pembelajarannya tadi sudah saya sebutkan, praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan, pemanfaatan digital. Ya, dan ini bisa dibaca Bapak Ibu. Ini yang berikutnya adalah flip the systems, bahwa kita mungkin tahu, tapi ketika memulai itu kadang ada unsur yang lain-lain yang sifatnya adalah interest. Ah, sifatnya itu adalah ada keingin, ada apa ya, vested interest atau kepentingan. Nah, itu bahasa pas. Ada kepentingan tertentu. Tapi kita harus paham bahwa tidak bisa. Saya nggak tahu siapa yang salah. Bahwa kemudian dibuat regulasi, regulasi diamankan, diaminkan oleh kepala sekolah, guru tinggal melaksanakan. Kalau ditanya dari pemerintah, oh ini untuk memberikan sebuah norma. Kalau ditanya guru, memang saya perlu nggak bisa mulai kalau nggak ada. Tapi pada dasarnya adalah learning autonomy, teachers autonomy, teaching autonomy ini harus didorong, harus diperkuat, bahwa guru itu dikasih kesempatan untuk melakukan elaborasi, guru dikasih kesempatan untuk melakukan eksplorasi, guru melakukan discovery, guru bahkan diberikan kesempatan untuk trial yang mungkin dalamnya ada error. Kemudian apa fungsi kepala sekolah? Memfasilitasi. Pemerintah daerah mendorong, pemerintah pusat memberikan regulasi supaya akuntabel. Sehingga guru itu sebagai aktivator, mengaktifkan, menstimulasi, mendorong sesuatu kondisi yang tidak aktif belajar menjadi lebih aktif. Kolaborator itu harus berkolaborasi baik dengan siswa untuk mencapai sesuatu maupun dengan teman yang guru sejawat. Terus kemudian sehingga melalui sebuah aktif untuk belajar, berkolaborasi, terus menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi budaya belajar. Ya, ini adalah elemen ekosistem yang Bapak bisa baca. Nah, masuklah pada yang namanya bagaimana implementasi. Ya, bagaimana implementasi. Ya, bagaimana implementasi pembelajaran mendalam. Bapak Ibu sudah dalam implementasi itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada assessment. Ya, udah wajar ya. Perencanaan itu Bapak Ibu perlu yang namanya mengidentifikasi seperti apa siswa saya. Harus tahu itu. Terus kemudian seperti apa pelajaran yang saya berikan. Harus tahu, karena ada pelajaran itu yang sifatnya adalah prosedural, lebih ke aplikatif. Nah, kalau seperti ini kan bisa dimulai di aplikasi yang lebih kencang, lebih kuat. Kalau kita bicara manual misalnya, ya prakteknya saja yang penting kan. Meskipun nanti ada pemahaman awal. Tapi kalau memang konseptual dan itu harus ada pemahaman yang lebih baik lagi. Jadi memang karakteristiknya harus tahu apa yang materi apa ini, binatang apa ini, terkait apa ini, gitu ya. Kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Profil lulusan nanti seperti apa. Jadi tahu anak itu seperti apa, yang dipelajari itu apa, kemudian nanti mau dibawa kemana. Oke. Identifikasi ini menjadi suatu hal yang penting. Dari dan mau kemana. Desain pembelajaran. Ini kita tentukan desainnya, CP-nya, menentukan topiknya, integrasi lintas disiplin jika dimungkinkan, menentukan tujuan belajarnya, menentukan kerangka pembelajarannya. Ya. Kemudian pengalaman belajar, ya. Pengalaman belajar itu adalah merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran. Kemudian langkah-langkahnya tadi awal, penutup, dan awal, inti, penutup, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi prinsipnya adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Langkahnya itu pengalaman belajarnya adalah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Assessment. Assessment pada awal pembelajaran sekaligus memberikan pertanyaan ya. Ini Pak, assessment awal masih ada apa enggak? Kita tidak menggunakan terminologi assessment awal karena akan ditentang. Masa di dalam assessment kan hanya ada dua, assessment formatif, assessment summatif.
Terus kalau dalam hal itu maka yang namanya asesmen awal masuk formatif. Ya. Terus adanya juga asesmen as learning, asesmen for learning, asesmen of learning. Jadi asesmen awal ini menjadi sebuah secara konsep itu banyak dipertanyakan. Daripada menimbulkan tanya-tanya seperti itu, kita sebut namanya adalah pada sisi kapannya. Asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah terjemahan dari tadi ya, bahwa mengidentifikasi itu prestasi dirinya gimana, mapelnya seperti apa, dimensi profil lulusan seperti apa. Kalau melihat desain, maka CP-nya bagaimana, lintas disiplin ilmiah seperti apa, tujuannya belajar seperti apa, tujuan topiknya apa, praktik pedagoginya apa, kemitraannya bagaimana, lingkungannya bagaimana, pemanfaatan digitalnya seperti apa. Ya, terus kemudian kalau pengalaman belajar, awal, inti, penutup, udah lazim, assessment juga begitu ada 3. Tapi kalau di dalam pembelajaran mendalam, Fulan itu selalu menekankan pentingnya yang namanya authentic assessment, assessment apa adanya, ya authentic, dan assessment performance atau kinerja, kompetensi real, kemampuan real. Bapak Ibu yang ini bisa baca ya. Ini adalah contoh implementasi di PM pada mata pelajaran bahasa misalnya. Agama misalnya adalah menggunakan experiential learning. Pendidikan Pancasila bisa menggunakan studi kasus. Matematika bisa berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah. Terus bahasa bisa menggunakan basis inquiry. IPA bisa pembelajaran berbasis proyek. Ilmu sosial, pembelajaran kontekstual, teaching and learning. Contextual teaching and learning. Misalnya. Jadi, Bapak Ibu, apapun metode yang Bapak Ibu gunakan, asalkan dia itu adalah kompatibel kepada pembelajaran mendalam, yaitu adanya prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian mengekspos, memberikan pelajaran pada siswa, pengalaman belajar dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, terus kemudian bentuknya siklus, maka tidak ada masalah. Ya, apakah menggunakan experiential learning, studi kasus, pembelajaran masalah. Ini adalah lintas mapel ya Bapak Ibu, apapun metodenya. Pembelajaran berbasis masalah, inquiry based learning atau discovery learning, project based learning, contextual teaching and learning dan seterusnya. Tidak ada masalah. Ini kalau misalnya Pak, saya mau milih satu nih, inquiry misalnya, ya, maka Bapak Ibu kan ada sinteksnya di dalam inquiry itu, inquiry learning. Ada orientasi, ada merumuskan masalah, ada pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, menarik kesimpulan, komunikasi, mengomunikasikan, refleksi, aplikasi dan tidak lanjut. Ini adalah sinteks-sinteks yang ada dalam inquiry learning. Ini kalau sintaks ini dilihat, maka secara kategoris, pemikiran berpikir kategoris, maka orientasi dan merumus masalah ini adalah masuk memahami. Di dalamnya ada berkesadaran, bermakna. Terus kemudian ada pengumpulan data, pengolahan data, menarik kesimpulan atau inferensi, komunikasi. Ini adalah mengaplikasi yang di dalamnya ada bermakna menggembirakan. Kemudian ada refleksi, aplikasi, dan tidak lanjut. Ini adalah merefleksi. Di dalamnya ada berkesadaran, bermakna. Jadi, inquiry learning yang di Bapak Ibu pilih itu tidak ada masalah. Bahwa itu kompatibel dengan pembelajaran mendalam. Ya. Oke, yang ini adalah keterangan dari RPP tadi, Bapak Ibu bisa lihat ya. Contoh RPP, contoh pembelajaran mendalam. Ya. Tujuan pembelajaran ini, kemudian identitas peserta didik, kemudian identifikasi materi pelajaran, dimensi profil lulusan, capaian pembelajaran, topik pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, kemudian praktik pedagogis, mitra pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Ya. Nah, saya mendapatkan sebuah gambaran bahwa oke, ini agak rumit ini. Kalau begitu bisa nggak dibikin lebih simpel? Ya, Bapak Ibu, pada dasarnya tidak ada masalah. Ya,
dulu kita selalu pegang bahwa yang namanya yang paling simpel itu ada tujuan pembelajaran, ada yang namanya langkah-langkah pembelajaran, dan ada yang namanya itu adalah assessment. Tidak ada masalah. Yang penting dalam proses itu menggambarkan adanya sebuah kedalaman. Pertama adalah langkah-langkah adanya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terus kemudian prinsip-prinsipnya adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu adalah terrefleksikan di sana. Terus kemudian Fulan itu menitip bahwa oke, harus dipastikan loh ya praktek pedagogisnya atau model pembelajarannya itu tepat, baik. Terus kemudian iklim pembelajarannya itu mendukung. Terus teknologinya itu dimanfaatkan. Terus kemudian kemitraan pembelajaran itu didorong. Supaya apa? Siswa itu tahu bahwa ketika dia bermitra, oh iya ternyata loh di dalam kenyataan itu apa yang dipelajari itu adalah relevan. Bapak Ibu, kesadaran-kesadaran itulah sesungguhnya yang penting. Ya. Terus kemudian RPP tetap bahwa RPP tetap tidak perlu yang namanya beban administrasi ya. Selama Bapak Ibu, kalau misalnya Pak saya ingin membuat sebuah RPP yang bagus versi saya, nggak ada masalah. Bapak Ibu mau menggunakan contoh, tidak ada masalah. Bapak Ibu memodifikasi contoh, tidak ada masalah. Persis prinsipnya kayak dulu, bahwa kita sediakan yang namanya contoh, tetapi pada akhirnya adalah kembali kepada Bapak Ibu bahwa iya, Bapak Ibu bisa menggunakan, Bapak Ibu bisa memodifikasi, Bapak Ibu bisa membuat baru sama sekali. Ini adalah contoh-contoh implementasi pembelajaran mendalam di level PAUD, ya, di SD SMP, di SMP MTS, di SMA dan sederajat, di SMK, ya, Bapak Ibu. Pada dasarnya di dalam naskah akademik kita sampaikan bahwa pembelajaran mendalam ini dilakukan di PAUD, seluruh jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan SMP, ya pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, terus kemudian pendidikan khusus, terus kemudian pendidikan kesetaraan atau kursus-kursus. Ya. Prinsip asesmen pembelajaran mendalam ini adalah Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang terpenting adalah adanya asesmen secara otentik terhadap kemampuan real siswa. Bapak Ibu kalau ngajari menulis jangan pilihan ganda ya tesnya. Ya nulis, hasilnya tulisan gimana? Bapak Ibu kalau ngajarin membaca ya bisa baca apa enggak gitu. Mungkin kalau membaca masih bisa dicek dengan menggunakan. Bapak Ibu kalau mengajarkan sesuatu sesuai dengan tujuannya, karakteristiknya ya. Terus eh, beberapa poin adalah terkait dengan yang bisa kita simpulkan adalah bahwa pembelajaran mendalam ini adalah memuliakan setiap individu. Keunikannya, potensi, pengalaman belajar ini harus kita hormati. Kita dorong sebagai sebuah modal untuk belajar lebih baik. Transformasi pembelajaran, ya, mewujudkan pendidikan yang bersadaran, bermakna, menggembirakan. Pendekatannya itu adalah utuh, olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Terus kemudian ekosistem yang di-engage itu orang tua, pendidik, masyarakat, mitra pendidikan. Pendidikan masa depan kan pemanfaatan teknologi dengan lebih baik untuk memastikan bahwa mereka ini akan memiliki kemampuan yang kompetitif dan karakter yang unggul. Ya, dan terima kasih. Mudah-mudahan nanti akan ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk pencerahan yang diberikan oleh Pak Fatur. Saya yakin kita yang mendengar materi dari Bapak Fatur semakin mendapat pemahaman-pemahaman ya. Pasti ada poin-poin penting nih yang diambil oleh Bapak Ibu, yang membuka wawasan Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu tidak dapatkan dari materi-materi yang ada, yang beredar, dan melalui pemaparan materi ini saya yakin pasti ada poin-poin yang penting yang diambil ya. Atau juga mungkin masih ada hal-hal yang masih belum jelas dan ingin kita diskusikan sama-sama. Mumpung ada Pak Fatur Rohim di sini, jadi saya memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi. Bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan.
Nah, kita punya waktu cukup, menurut saya cukup ya untuk menuju ke jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Jadi untuk termin pertama, saya akan berikan kesempatan kepada 3 orang penanya atau yang mau memberi pendapat ya. Secara langsung ya Bapak Ibu, silakan raise hand. Ya, kita punya 1 orang yang sudah raise hand di sini, Bapak atau Ibu Uswatun Kasana. Benar ya? Kemudian yang kedua ada Ibu Febi Eldami. Dan yang ketiga yang sudah mengangkat tangan, Bapak Sumitra. Iya, saya persilakan untuk Ibu Uswatun lebih dulu ya. Dipersilakan Bu. Pertanyaan, mohon diperkenalkan dari mana asalnya ya Bu ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari TK Negeri 1 Mimika. Yang ingin saya tanyakan, apa bedanya deep learning ini dengan taksonomi Bloom pada tahapan prestruktural atau fail itu. Kan biasanya kalau anak TK itu memang ada trial dan error ya Pak ya. Jadi ketika tadi Bapak menyebutkan ketika ada siswa yang kurang bisa atau belum mampu, itu harusnya kita kasih dukungan, motivasi. Sedangkan selama ini pun sudah kami lakukan gitu. Jadi saya melihat sebenarnya kalau menurut saya ya hampir sama solo taksonomi sama taksonomi Bloom ini ketika di tahap awal prestruktural itu pun kita juga tidak langsung membiarkan anak-anak tersebut, tapi kita motivasi lagi, kita kasih dukungan lagi sehingga anak-anak kalau di PAUD itu ada namanya trial and error. Jadi mereka akan mencoba lagi hingga bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dulu kami di TK itu guru-guru suka nih, ayo anak-anak masak sayur sop. Ini terkait dengan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu diajak masak untuk bisa tahu bagaimana cara masak sayur sop. Sedangkan kompetensi di dalam pembelajaran tersebut, tujuannya pembelajarannya pasti bukan untuk mengetahui cara masuk sayur sop, tetapi bagaimana cara anak itu menstimulasi melalui kegiatan memotong dan lain-lain. Pertanyaan saya, relevan yang mana antara masak sayur sop dengan anak-anak menyiapkan gurunya menyiapkan tabel kemudian menempel gambar wortel untuk bahan-bahan sayur sop. Kira-kira bagaimana Bapak? Yang deep learning yang mana? Yang memasak sayur sop atau anak-anak itu belanja dengan menggunakan tabel, kemudian mereka akan mencentang gambar wortel ketika tahu bahwa sayur sop itu menggunakan wortel dan seterusnya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Uswatun dari Kabupaten Mimika ya tadi ya. Bapak Fatur ingin menanggapi ini dulu atau semua Ya, pertanyaan mau ya. ditampung Bapak? Nggak apa-apa, Ini dulu ya? satu-satu. Ya. Satu-satu dulu ya Ya. Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu Uswatun Hasanah ya. Pada di akhir tadi sudah saya sebutkan sebagai sebuah closing ya, bahwa pembelajaran mendalam ini adalah mengempower praktik pedagogis, praktik pembelajaran yang sudah kita miliki, dan kalau memang sudah bagus, lanjutkan. Tapi kalau misalnya masih ada hal-hal yang kurang, itu sekarang ada kesadaran. Sekarang timingnya adalah ada kesadaran untuk melakukan perbaikan terhadap praktik itu. Beberapa hal yang didorong itu jadi sebuah indikator itu adalah bahwa kalau misalnya Bu Uswah itu sudah oke, kondisinya anak-anak sudah disiapkan dulu, terus kemudian ini adalah kok untuk kalau kita mau ini misalnya tentang share shop ya, saya tidak, itu kan materi yang sama-sama seandainya diperlukan saja. Artinya tidak sesuatu yang dipilih gitu loh. Misalnya terkait dengan sayur sop, kita bisa buat kesadaran bahwa oke, anak-anak kita makannya tadi apa, sayurnya apa, oke, ada nggak sayur sop, pernah nggak makan sayur sop? Hanya untuk memastikan bahwa kita loh akan belajar tentang sayur sop
yang itu ada kaitannya dengan kehidupan. That's the whole point. Ini karena tingkatan PAUD ya, tingkatan TK ya. Terus pertanyaannya adalah apa sesungguhnya yang ingin didorong? Pertama adalah kalau memang kita ini adalah mendorong bahwa kemampuan psikomotorik atau kemampuan motorik halus, kemampuan motorik kasar, itu kan kita tahu tahu ya. Nah, praktik pengalamannya kita akan pilih dengan selektif. Tentu saja Kak, jangan bawa kompor yang ada apinya, nanti kan beresiko ya, beresiko. Kalau misalnya itu adalah bisa ditunjukkan, dia nggak ditunjukkan ini loh, dan masak itu seperti ini. Atau anak-anak pernah lihat nggak ibu sedang masak? Oke, di sana ada kompor, itu apinya panas, jangan disentuh misalnya, itu canda-candanya dulu. Tetapi yang penting adalah di sana, ketika kita mengekspos, oke, di situ ada wortel nggak? Mana ada wortel? Ah, ini wortel, ya, coba disentuh. Di situ dia merasakan bahwa oke, wortel itu kayak begini. Ya, dan itu penting. Sensasi-sensasi sifatnya itu adalah motorik, sensasi-sensasi yang sifatnya itu adalah pengetahuan yang dirasa itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Terus kemudian kalau dia oke memotong bisa nggak? Memotong secara Bapak Ibu juga Bu Uswa deh, karena mungkin ada guru SMA, guru SMP ya. Untuk yang TK itu juga ditakar. Bagaimana kalau dia dikenalkan dengan memotong? Mungkin saya nggak tahu ya, Bu Uswa yang tahu. Eh, Pisau itu seperti apa bahayanya? Ya, terus kemudian kalau misalnya itu bahaya ya pakai yang mainan. Intinya dia memiliki sebuah pengalaman. Oh, di rumah ada memotong pisau, memotong wortel. Di sini juga wortel itu dipotong-potong, meskipun dengan menggunakan mainan. Yang terpenting di dalam pembelajaran mendalam adalah bahwa kalau itu sudah direlasikan dengan kehidupan nyata, lalu kemudian, nah, oke, tadi kita sudah belajar tentang ini. Nanti kalau nanti kalau misalnya pengen jadi koki, jadi juru masak yang hebat di hotel atau juru masaknya artis, misalnya kan ada sekarang juru masak artis dibayar dengan 1 miliar gitu per bulan, itu kan ada itu. Nah, chefnya Ronaldo itu kan lebih dari 1 miliar itu sebulan. Nah, ini adalah sebuah kondisi di mana kemampuan memasak ini bisa loh diapresiasi sebagai sebuah eh, profesi ke depan. Ada sebuah refleksi, oh ini ternyata penting. Kalau begitu saya mau belajar ini lagi saya mau mengenal sayur mayur lebih banyak lagi variasinya lah dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah pembelajaran mendalam yang sesungguhnya terdorong. Ya, kalau sudah melakukan, go with it, lanjutkan. Tapi kalau belum, nah kita perlu yang namanya overhaul, kita perlu yang namanya perbaiki praktik pedagogis kita. Demikian ya Bu Uswa ya. Terus kemudian prinsipnya bagaimana? Prinsip mendorong kesadaran, numbuhnya keaktifan siswa, ya sudah tadi disebutkan. Terus meaningful, relevan, terus kemudian joyful, gembira. Jangan sampai hidupnya anak-anak itu hidup yang bermain sambil belajar, jangan kemudian beban yang terlihat. Nah, kalau sudah dilakukan dengan itu, ya berarti sudah implementasi pembelajaran mendalam. Pak, berarti pembelajaran mendalam nggak ada gunanya. Yang pasti adalah bahwa ini merefresh kesadaran kita. Bagi yang belum, segera catch the level. Ya, secara ikut coba perbaiki praktek pembelajaran kita untuk mencapai level tertentu seperti yang dipraktekkan oleh Bu Uswa, gitulah. Tapi kalau misalnya Bu Uswa merefleksikan, oh iya dari sini ada loh yang kurang yang belum kita touch up, perlu kita perbaiki. Bagaimana mendorong memotivasi siswa bahwa ternyata yang namanya pengetahuan tentang wortel itu adalah bisa menjadi sebuah perkebunan atau apa namanya perkebunan atau pertanian wortel itu adalah menghasilkan suatu hal. Terus kemudian distribusi wortel itu juga banyak menghasilkan. Pasar wortel itu juga suatu yang cukup menjanjikan. Terus kemudian menjadi ilmuwan wortel itu juga menjanjikan. Terus kita masak, disajikan itu juga suatu yang menjanjikan. Banyak hal, mata rantai, profesi yang sesungguhnya bisa menjadi opsi kesadaran bagi siswa untuk masa depan dia. Jadi rasa-rasanya pembelajaran ini menjadi sesuatu nggak terbatas ya. Tergantung nanti Bapak Ibu membuat sebuah bagaimana
kerangkanya, bagaimana batasan-batasannya mungkin, tetapi pada dasarnya anak tidak bisa dibatasi. Anak harus tahu, ingin tahu lebih, mendorong supaya pembelajaran yang namanya belajar sepanjang hayat itu memang terbentuk di stimulan dari sejak dia di PAUD bersama Bu Uswa tadi. Terima kasih, demikian Bu Uswa ya. Ya, Baik, silakan terima lanjut. kasih Bapak. Ya. Ibu Uswatun, apa sudah terjawab semuanya? Tadi ada dua pertanyaan. Bapak Yang Fatur, trial yang dan error terakhir, tadi, iya, belum Bu, yang kedua. yang perbedaan antara solo taksonomi dengan taksonomi Bloom tadi Pak, yang bagian mengapresiasi Ya, Awal, oke. pengetahuan yang di Ya, awal prastruktural. Iya, ya. Pada prastruktural. terima kasih. Pada dasarnya tadi sudah saya jawab di awal ya. Saya tadi berpikir bahwa sudah terjawab, tapi saya akan ulang ya, terutama yang baru gabung mungkin, bahwa trial and error ya, keinginan untuk mencoba dan salah. Kalau itu adalah bagian dari sebuah pembelajaran, dia berarti sudah saya segini. Posisinya itu ada di tengah atau di awal ya. Kalau dia di tengah kemudian dia belajar dulu terus mencoba terus salah, itu masih proses pembelajaran. Itu adalah memahami, mengaplikasi. Dalam mengaplikasi tentu saja ada error ya, kan mungkin saja ada error. Tadi loh saya sebut untuk membobot itu, untuk aplikasi itu berkali-kali loh salah 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 salah. Kalau bahasa Tan Malaka itu terbentur terbentur terbentur, baru setelah itu nggak tahu pingsan kali ya, terbentuk ya kalau Tahan Malaka, terbentur 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 terbentuk. Memang Bapak Ibu bahwa sekarang kan kita hanya berpikir kategori saja. Oke, kalau seperti ini itu masuk peristiwa enggak? Kalau posisinya adalah bahwa tanpa tanpa tahu, tanpa apa, kemudian mencoba begitu saja dan belum memulai proses pembelajaran, dia itu pernah mencoba loh, dia itu pernah terjatuh misalnya, terjatuh itu sakit ya, atau misalnya pernah melakukan sesuatu dan salah, itu kemudian anak-anak pernah tahu, pernah ngalami nggak bahwa melakukan ini dan nggak bisa ternyata membuat kalau di SMK membuat joinery itu ternyata kok nggak bagus hasilnya, malah mentong-mentong karena nggak siku misalnya loh ya, nggak siku. Pengalaman itu diapresiasi dalam Bloom's taxonomy, sorry, Solo taxonomy. Tetapi kondisi pengalaman itu tidak diapresiasi, tidak ada dalam Bloom's taxonomy. Kesalahan itu tidak ada, tidak termasuk dalam kompetensi. Yang dilihat Bloom's itu adalah kompetennya kognitif levelnya di tingkat berapa. Ya, atau kalau dengan kata lain kompetensi. Kalau kita lihat tiga aspek, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik, kompetensinya di level mana? Gampangnya ngomong gitu. Tapi kalau nggak kompeten, nggak saya urusin. Yang kompetensinya kalau belum ya nggak usah dipikirin. Bagaimana yang penting bisa mencapai tertentu. Itu ya Bapak Ibu ya. Cara berpikirnya belum sama, sebenarnya mirip ya, mirip. Cuma ya penyebutannya aja, yang satu disebut, yang satu tidak disebut. Kan gini Bapak Ibu. Coba bayangkan. Oke, saya nggak ngurusin kegagalan. Yang saya urusin adalah bahwa untuk mencapai tertentu ini standarnya seperti ini. Yang saya mention hanya standar. Bagaimana caranya? Ya urusan Anda. Ya urusan terserah caranya, strateginya. Tapi yang penting bisa memenuhi standar ini enggak. Itu. Tetapi yang satu adalah, oh kamu pernah, oh ini kamu capek, nggak bisa ya. Oh kamu pernah nggak bisa ya. Kamu ini disebut pre-structural dan itu ada apresiasinya. Kondisi di dalam eh, anak itu adalah tidak mampu dan kemudian mau mampu, tidak tahu dan mau tahu, tidak terus gagal dan mau supaya nanti bisa, tidak mengulangi kegagalan, transisi itu, kondisi psikologis itu sudah diapresiasi dalam Bloom's taxonomy, dalam Solo taxonomy. Ya. Jadi hanya perbedaan penyebutan saja. Saya nggak bawa alam ya. Kalau saya lihat cara saya baca di buku-bukunya Bloom's taxonomy sama Anderson 2001, itu menggambarkan adalah competence levelnya saja. Ya. Nah, Solo taxonomy agak sedikit berbeda bahwa oke, kondisi pre-structural ini tetap dimension sebagai sebuah awalan, ya, sebagai sebuah awalan.
mudah-mudahan tergambarkan. Ini hanya masalah konsep saja. Dalam konteksnya adalah bahwa trial and error apakah dimungkinkan? Yes, dimungkinkan. Kalau itu adalah dari proses pemahaman, kan dipahami dulu. Lalu dipraktekkan kok gagal, ya dipraktekkan kok gagal, itu adalah trial and error yang masuk dalam mengaplikasi. Karena dalam aplikasi itu ada error. Tetapi kalau dari sisi yang tidak from the zero, ya from zero, kemudian mencoba dan gagal dan sebagai sebuah bekal, nah ini yang disebut pre-structural. Hanya konsep semata. Terima kasih. Baik, ya saya rasa sudah sangat jelas ya Ibu Watun. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya saja dan mohon maaf ya karena waktu yang terbatas. Jadi tolong satu orang satu saja ya supaya semuanya dapat jatah. Baiklah, yang selanjutnya itu tadi Ibu Feby Eldamia. Sorry, Ibu atau Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Bu. Ini suara saya terdengar ya? Saya Iya, izin terdengar oke. jelas Di Ibu. sini- Ya, di sini lagi hujan deras. Ya, terima kasih. Yang saya ingin bertanya sekaligus memastikan, tadi sudah disinggung terkait taksonomi Bloom. Apakah di pembelajaran deep learning ini untuk merumuskan capaian pembelajaran, kita akan merujuk kepada solo taksonomi atau taksonomi Bloom seperti pada kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Fatir tadi, bahwa di dalam kurikulum deep learning ini, dan memang bahwa ya seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran mendalam atau deep learning ini sebenarnya adalah sebuah pendekatan sehingga nantinya kita bisa saja mengcombine atau mengcombine dengan metode pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka ataupun model pembelajaran lainnya. Terima kasih. Baik, Pak Fatur, ada 2 pertanyaan lagi dari Ibu Feby. Yang pertama apa, Bu? Silakan, Pak. Ini kedua. Yang pertama tadi ya. Yang pertama itu apakah merumuskan CP, saat merumuskan CP itu akan merujuk ke solo taksonomi atau taksonomi belum, Bapak? Dalam deep learning. Dalam deep learning merumuskan capaian pembelajarannya, kita merujuk kepada solo taksonomi ataupun taksonomi Bloom seperti pada kurikulum 2013. Ya, oke. Itu yang pertama, Pak. CP ya. Di 2013 tidak ada CP ya. Iya, Pak, Oke, iya. gini aja. Saya gambarkan dulu deh. Bahwa tadi kita mention ya, CP, capaian pembelajaran. Bapak Ibu, ini saya gambarkan dulu bahwa CP itu muncul, redaksi itu bentuknya paragraf. Ini adalah penjelasan dari yang namanya outcome based education, OBE, ya, dalam bentuk paragraf supaya fleksibel. Karena kalau bentuknya 1, 2, 3 seperti 2013, maka itu terlalu rigid. Ya, kejar tayang jadinya. Tapi Bapak Ibu, ada yang namanya CP, ada elemen CP. Nah, ternyata di beberapa mapel itu CP dan elemen CP ini nggak bisa dipisahkan. Contoh di bahasa Inggris, CP dan elemen CP nggak bisa dipisahkan, saling berkaitan. Nah, lalu kemudian muncul, Pak, kalau bisa dihilangkan saja Pak di dalam yang namanya RPP, CP itu, karena panjang, ngapain redaksi dipindahkan saja. Yang justru menantang itu adalah bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran menjadi CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ini menjadi tantangan dan itu kita sudah tahu. Menuju ke situ ada ATP dulu. TP kita susun, lalu disusunlah yang namanya ATP. Jadilah ATP. Nah, Bapak Ibu, kita betul merefleksikan atau menggambarkan dari CP. Kalau sudah itu, maka CP nanti kita susun, kita taruh di dalam RPP kita. Apakah nanti susunannya seperti apa? Yaitu tadi opsinya bahwa rasa-rasanya CP tidak perlu lagi karena CP itu kan sesuatu yang sudah diredaksikan dari regulasi kan, CP, capaian pembelajaran. Ya, beda dengan KIKD atau dengan TP yang ada di kurikulum sekarang. Konteksnya adalah bahwa apakah nanti CP-nya itu adalah perlu dilihat lagi, kita akan lihat lagi, kita akan review lagi. Tapi yang jelas adalah yang penting pertimbangannya adalah
bahwa CP ini nanti tidak menjadi beban. Intinya kalau yang sekarang esensial, kita coba lihat apakah cukup waktunya untuk mengalami sebuah proses pembelajaran dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini untuk dalam 1 tahun. Itu kira-kira berapa materi? Ya, yang kita kedepankan adalah pendalaman kedalaman, bukan keluasan, ya, bukan banyaknya materi. Apa pilihannya? Materi ini harus benar-benar relevan dengan kehidupan. Materi ini memang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Oke. Jadi yang ini tidak ada masalah dulu. CP-nya seperti apa tidak ada masalah. Tapi kemudian CP-nya perlu dicantumkan di dalam yang namanya RPP apa tidak, kita juga timbang-timbang. Kalau memang hanya copy paste redaksinya tidak perlu. Ya. Toh juga memang seperti itu. Tapi ada untungnya kalau itu hanya CP-nya saja tanpa elemennya, yaitu kita bisa cek recheck secara langsung di teks itu di dalam RPP. Tujuan ini sudah inline belum dengan CP. Tapi kalau sudah dipastikan bahwa ini sudah inline, sudah terkait, ya sudah, berarti nggak perlu ada CP, sehingga tidak perlu ada redaksi yang berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Oke, dari sini kemudian lebih condong kayaknya sih tidak perlu mencantumkan CP ya di dalam RPP. Toh itu adalah sesuatu hal yang sudah given. Yang justru penting adalah TP, formulasi TP itu yang harus menggambarkan sebuah kondisi yang ingin secara operasional dan terukur bisa kita capai. Pertanyaan kedua, Pak Bu? Iya, iya, terima kasih Pak. Ya Ya. mungkin maksud saya tadi lebih ke ATP atau yang dulu di kurikulum 2013 itu IPK, indikator pencapaian kompetensi yang bisa kita ukur. Jadi ATP. Jadi Ibu tanya apa? Apakah TP? Iya, Apakah maksud saya dalam merumuskan, ya mungkin saya tadi salah, mungkin itu lebih ke ATP atau yang dulu di kurikulum 2013 itu adalah indikator pencapaian kompetensi yang bisa kita ukur, ya dan pilih dulu mana gitu ya? kita merumuskan itu menggunakan taksonomi Bloom. Nah, apakah seperti itu sekarang Pak atau bagaimana? Ya, sekarang kita akan terbuka terhadap taksonomi. Ya, terlebih terbuka kepada taksonomi. Taksonomi mana yang mau dipakai tidak ada masalah. Yang penting menggambarkan bahwa siswa itu kompeten. Yang kita kejar adalah bahwa satu kompetensi, taruhlah misalnya itu ada terrefleksikan atau tertulis di dalam yang namanya tujuan pembelajaran TP. Itu ada kompetensi di sana kan. Kemudian bisa diukur hasilnya. Nah, dan oleh Fulan adalah bahwa nanti ketercapaiannya akan dilihat dari kemampuan real, kemampuan nyata. Kalau Fulan seperti itu nyebutnya. Terus kemudian, Pak, kalau kognitifnya itu dilihat dari sisi mana, Bapak Ibu? Maka bisa menggunakan, kita sebenarnya lebih terbuka Bapak Ibu ya, bisa menggunakan solo taksonomi, bisa menggunakan Bloom's taksonomi, tidak ada masalah ya untuk menunjukkan kedalaman itu. Tetapi karena yang dipentingkan adalah kompetensi real, justru ukurannya adalah bergeser kepada bagaimana sih kita mengukur rubrik yang kita kembangkan adalah kompetensi real ya. Nanti kalau kita lebih heavy kepada, lebih condong kepada kognitif, yang penting kognitif itu penting. Nggak, no argue lah ya. Nanti tes saja yang kita kejar, tapi justru bagaimana yang namanya unjuk kerja itu menjadi suatu hal yang penting. Ya, mudah-mudahan ini bisa menggambarkan ya Bapak Ibu ya. Saya tahu bahwa kita itu dengan bicara Bloom's, dengan bicara yang lain-lain taksonomi, itu kita condongnya adalah bahwa bagaimana sih mengukur sisi kognitif. Padahal di sisi lain ada sebuah kompetensi dengan asumsi bahwa kalau kita bisa sesuatu, maka kita tahu sesuatu. Tapi kalau kita tahu sesuatu, belum tentu bisa sesuatu. Sehingga bisa itu lebih dikejar, mampu itu lebih bisa dikejar, lebih dikejar, unjuk kerja itu lebih dikejar. Dengan asumsi bahwa unjuk kerjanya itu merefleksikan, menggambarkan kemampuan kognitif yang dalam. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi nanti pengukurannya adalah dari kompetensi real. Terus kemudian apa pendekatannya bisa menggunakan kalau kita dorongnya sih solo, latihan lah sekalian ya, solo. Nanti akan ada contoh-contohnya lah, nanti akan ada lebih panduan pembelajarannya juga ada. Nanti tunggu saja nanti untuk itu. Ya. Yang penting Bu,
Ibu sudah tahu belum? Sekarang kenallah dengan Solo, kenalan baik-baik. Lalu dari situ ditimbang-timbang ketika materi apa yang dipilih, nanti kemudian ngajarkannya seperti apa, cara ngukurnya seperti apa, nanti coba direnungkan. Kemampuan nyata itu bisa dilihat lebih condong, nanti Ibu akan lebih pas mana yang saya gunakan. Menggunakan Solo, menggunakan Bloom, terserah untuk sisi kognitifnya. Ya, so we leave it open. Terbuka saja, nggak ada masalah. Silakan lanjut. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Saya rasa sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Ya. Feby. Dan kita lanjut ya, untuk termin 1 saja belum selesai, jadi kita percepat saja kepada Bapak Sumitra. Apakah Bapak Sumitra masih ada di tengah-tengah kita? Tidak ada ya, sepertinya. Baik, saya... Ada Bu, ada Bu. Oh, ada. Minta maaf. Karena tangannya jaringan sudah jadi saya Oh ya, baik. Iya, silakan Bapak. Ini kan saya baru pertama ikut ini Zoom begitu ya. Yang tadi ditanyakan dengan teman-teman yang tadi masalah perbedaan apa? Tadi saya menyimak tentang pembelajaran yang mendalam itu ada yang menyenangkan, terus intinya kepada perubahan paradigma pada anak ya. Seperti itu intinya. Apa bedanya? Pertanyaan saya, apa bedanya pembelajaran mendalam ini dengan pembelajaran yang sudah diterapkan oleh guru-guru yang semacam yang ikut pembelajaran di grup penggerak, terus di apa istilahnya pembelajaran yang lainnya seperti itu. Karena di dalam pembelajaran grup penggerak juga kan kita ada pembelajaran tentang bagaimana menyadarkan anak, terus bagaimana mencapai suatu pembelajaran anak itu sampai menuju titik arah yang lebih benar seperti itu. Mohon perbedaannya seperti bagaimana gitu. Terima kasih Ibu. Ya, Baik, Pak Sumitra, langsung aja. silakan. Terima kasih ya. Ya. Tadi di akhir saya sudah sampaikan bahwa kalau ada sebuah praktik yang baik, apakah Bapak menggunakan yang namanya inquiry learning, project based learning, problem based learning, pembelajaran terdiferensiasi, apapun you name it ya, tidak ada masalah. Yang perlu dipastikan adalah dalam praktiknya apakah ada proses memahami, baik itu yang terkait dengan foundational knowledge, pengetahuan fondasi apa mengapa. Apakah ada yang namanya applied knowledge, pengetahuan bagaimana menggunakannya? Apakah ada yang namanya pengetahuan humanity knowledge, nilai dan karakter? Ini ketiganya diketahui dulu. Baru setelah itu masuk kepada yang namanya mengaplikasi. Ya, mengaplikasi ini Bapak Ibu adalah bisa dalam bentuk menerapkan, bisa bentuk pendalaman kalau itu terkait konsep, tapi lebih condong memastikan bahwa oke, ini nanti kalau dalam kenyataan keseharian, dalam kedepannya itu seperti ini loh, aplikasi. Setelah itu merefleksi, saya harus begini, begini, begini karena saya tipenya seperti ini. Tadi kurang bagus, maka perlu begini. Namanya adalah self-regulated. Kalau ini sudah dilakukan, ya secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, ya sudah, go with it. Nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau tanya perbedaan secara konseptual tidak ada. Ini hanya koreksi kepada praktik apabila masih dirasa ada bolong-bolongnya. Ya. Terus kemudian saya malah justru tadi ingin kembali kepada pertanyaan. Saya itu tadi agak kurang clear, tapi rasa-rasanya apa pertanyaan mungkin seperti ini. Bahwa ini yang tadi sebelumnya nih ya. Bahwa apakah nanti bentuknya lebih condong kepada bentuknya IPK, indikator pencapaian kompetensi, ataukah bentuknya adalah ATP? Kita rasa-rasanya bentuknya adalah pada yang namanya kita turunkan TP dari CP. Jadi karena nanti kita susun CP, Bapak Ibu, maka nanti yang diturunkan adalah lebih ke TP, ATP bentuknya, ya, bukan IPK. Tapi nanti kita akan coba setelah kita kaji plus minusnya, nanti kita akan sampai kepada Bapak Ibu dalam bentuk panduan. Jadi sekaligus kembali lagi ke Bapak yang terakhir tadi, bahwa kalau prakteknya sudah oke, sudah bagus, ya sudah, jalankan saja, tidak ada masalah, dan itu Bapak yakin memiliki conviction, keyakinan bahwa ini adalah pembelajaran mendalam. Tapi kalau belum, maka perlu diperbaiki. Demikian ya Pak ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya, Pak Fatur. Untuk termin yang pertama ini saya simpulkan bahwa apapun pengetahuan atau proses pembelajaran yang ingin kita lakukan sebagai guru, asal ada 3 prinsip
ada 3 pengalaman yang sudah dipaparkan oleh Pak Fatur itu di dalam pembelajaran kita berarti itu sudah pembelajaran mendalam, dan RPP yang akan kita buat itu mau dibuat simpel itu juga tidak masalah ya Pak Fatur, yang penting yang tadi ada kedalaman di dalamnya, ada 3 prinsip, ada 3 pengalaman ya, seperti itu. Ya, Dan betul, juga untuk bagus. metode atau model pembelajaran apa saja silakan Bapak Ibu mau pakai ya. Ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Lea Ansanaya di kolom chat, menanyakan model pembelajaran lainnya bisa diterapkan nggak selain inquiry yang dikasih contoh oleh Bapak Fatur tadi. Boleh saja kalau menurut saya Pak Fatur benar ya, bahwa metode apa saja, model pembelajaran apa saja ya, differentiated instructed dan lain-lain silakan saja selama di dalam sintak-sintaknya sudah ada 3 pengalaman belajar ya. Kalaupun belum ada sintak-sintaknya di dalam pengalaman di dalam metode-metode tersebut, ya kita tambahkan lagi sehingga 3 pengalaman belajar itu ada di dalam pembelajaran kita secara keseluruhan. Saya Ya, rasa bagus. Yang ini saya koreksi ya. Yang ini saya koreksi bagaimana dikit, nggak Bapak? apa-apa. Ya, Jadi silakan. kalau kita tidak mementingkan sinteks ya, kita Oh tahu iya, bahwa ternyata sinteks itu memberikan komplikasi. Contoh pada saat kita mengenalkan sinteks pada pendekatan saintifik, itu ternyata di pembelajaran bahasa kok seperti dipaksakan ya, karena itu cocok di sains dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada akhirnya kita tidak mengenalkan yang namanya sinteks, kita hanya mendorong pada prinsip-prinsipnya, kemudian pengalaman belajarnya. Tadi sudah disinggung oleh Ibu ya, moderator dengan sangat bagus. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan yang namanya inquiry learning, itu ada sinteksnya. Tinggal Bapak Ibu pastikan bahwa dari sinteks-sinteks inquiry learning itu cocok dengan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di dalam project based learning juga ada sinteks-sinteksnya. Yang penting adalah ketika mengikuti sinteks itu dipastikan bahwa di dalamnya ada pengalaman memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Demikian seterusnya di problem based learning, di discover learning dan seterusnya. Ya, jadi sinteks itu adalah existing, melekat pada masing-masing model pembelajaran karena memang dia memiliki sebuah sinteks. Sedangkan kita kontrolnya itu adalah pada pengalaman dan prinsipnya tadi. Demikian Ibu ya, makasih. Iya baik Bapak ya. Maksudnya seperti itu ya, untuk pembelajaran mendalam tidak ada sintaknya ya Bapak ya, tapi di metode yang tadi yang saya maksudkan disesuaikan dengan pengalaman belajar, 3 pengalaman belajar. Baik, saya masih punya waktu Bapak, boleh ya sedikit untuk 1 termin lagi Pak, 2 penanya boleh nggak Pak? Silakan saya sambil ke bandara ya. Oh ya, hati-hati Bapak selama perjalanan. Ya, kita buka 1 termin lagi ya, tapi 2 pertanyaan saja. Kepada Pak Panjang Muryono, silakan Bapak ada pertanyaan atau pendapat, silakan. Ya baik, terima kasih Ibu Miss Jul atas kesempatannya. Ini yang mau saya tanyakan, di dalam pembelajaran deep learning sendiri kan di situ ada tadi dikatakan bahwa eh, pembelajaran bermakna, kemudian apa ini kesadaran penuh, kemudian menggembirakan atau joyful. Nah, ini yang saya mau tanyakan, ini pada prinsipnya itu pembelajaran itu apakah dia berbasis bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain? Itu yang pertama. Kemudian eh, kalau seandainya bermain sambil belajar, kira-kira kan semua eh, mata pelajaran itu bisa diterapkan dengan pendekatan pendekatan deep learning ini. Jadi kalau di mata pelajaran olahraga sendiri, kalau ada permainan seperti itu, bagaimana prinsipnya? Itu saja. Terima Ya, kasih. baik. Langsung aja ya, terima kasih. Eh, Siap, Bapak. pada dasarnya itulah yang pertama, makanya kita memang tidak mau dan tidak akan membuat sinteks karena nanti akan rigid kepada mapel-mapel. Prinsipnya adalah sudah kita kenalkan dan pengalamannya sudah kita kenalkan. Nanti kembali kepada mapel-mapel, karena pada dasarnya itu kita sentuh pada sisi-sisi universalnya. Ya, Pak, apakah bermain sambil belajar atau belajar sambil dua-duanya hadir, ya, dua-duanya hadir. Terus apalagi kalau SPAUD itu olahraga, eh, bermain sambil belajar tidak ada masalah. Intinya adalah bahwa
Yang kita dorong adalah sesuai dengan karakteristik people, itu tidak tolong dikembangkan ya. Karena siapapun tidak akan bisa menuntaskan, tidak bersifat nanti kita khawatir Pak ya. Kita khawatir bahwa kalau kita kembangkan sinteks itu nanti kaku jadinya. Sehingga ya sudah, nanti mapel olahraga akan mengembangkan bagaimana prinsip-prinsip ketiganya itu dikembangkan. Bagaimana yang namanya pengalaman belajar dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu dikembangkan. Karena tidak semata-mata masalah kemampuan di lapangan. Kan ada sebelum kemampuan di lapangan kan, oh ini ada risiko-risiko yang muncul, harus diantisipasi. Oh iya, terus setelah selesai gimana? Nanti kalau ada loh atlet-atlet yang hebat loh, dan dia bisa hidup, kira-kira seperti itu. Jadi saya lihat di olahraga pun tidak ada masalah. Kalau ada sesuatu hal yang mau disampaikan terkait dengan spesifikasi mapel olahraga, dengan senang hati kita dengar Pak ya. Demikian. Ya. Baik, demikian Pak Panjang. Ya. Sudah ya Pak. Siap, Miss Jul. Terima kasih. Oke, baik. Izin satu lagi kalau boleh. Iya, silakan Pak Simon ya. Pak Simon Sirene. Baik. Iya, silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih. Mohon maaf saya layarnya tidak bisa ini karena jaringan. Saya sangat senang sekali dengan pembelajaran hari ini terkait dengan deep learning, tapi yang saya ingin lihat di sini di dunia SMK-nya. Nah, pembelajaran di dunia SMK ini kan vokasi. Nah, kalau vokasi ini kan belum cukup kalau kita jadikan hanya sifatnya, karena kita di dunia SMK ini siswa harus dituntut lebih ke skill teknisnya. Nah, skill teknis dan praktek untuk implementasi di dunia kerja. Nah, ini yang perlu ada ya, semacam harus ada penambahan seperti misalnya kalau kami di SMK ini bagaimana siswa lebih menyenangkan dia dalam bentuk pembelajaran project based learning, di mana siswa mampu melakukan sesuatu dengan melihat potensi sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada di wilayahnya, lalu dia mencoba memberikan membuat sebuah produk dan hasil produknya mampu diterima oleh konsumen, dan ini berlanjut untuk masa depannya. Ketika dia keluar dari SMK, dia punya keterampilan khusus untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Dan ini mungkin kalau menurut saya di dunia SMK vokasional ini harus lebih ditingkatkan sehingga skill teknisnya itu mereka lebih diasah di dunia SMK. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, pertanyaannya singkat kan meskipun penjelasannya panjang. Apakah ini masuk di dalam pembelajaran mendalam? Ya, beberapa prinsipnya. Apakah perlu bisa dipertajam? Bisa. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ini masuk dalam kategori pembelajaran mendalam? Jawabannya iya. Tapi masih ada loh yang bisa dipertajam. Misalnya bahwa kemampuan dalam membuat sesuatu tadi tentang dikaitkan dengan kewirausahaan, kepekerjaan tadi itu misalnya adalah bahwa ini ada bisnis modelnya sebenarnya misalnya ya. Jadi bisa mengembangkan sebuah usaha yang lebih baik lagi. Hal-hal yang seperti itu bisa disebut dalam pengalaman merefleksi, ya pengalaman merefleksi. Sehingga ketika saat melakukan refleksi itu sehingga Mas, 1 bulan sudah rusak. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Sehingga saat aktivitas merefleksi itu bisa disisipkan bahwa tadi proses pembelajaran, proses pelatihan, proses terkait dengan kepekerjaan dan akan menjadi lebih baik lagi, lebih besar lagi. Ini perlu dibangun ya Pak ya, karena supaya bagaimanapun juga siswa itu harus memiliki sebuah cara berpikir kreatif, think out of the box, inovasi, sehingga potensi-potensi ini harus dibuka pintunya. Ya, kira-kira seperti itu. Memang pada akhirnya yang namanya belajar itu adalah membuka potensi, ya. Dan ini sedari awal saya tahu Bapak sudah memiliki kesadaran untuk itu.
bahwa untuk bisa sesuatu itu masih di dalam proses yang bisa diinovasi lagi, dikembangkan lagi. Bahkan kalau dalam produk itu namanya rejuvenasi, Pak. Bagaimana yang kalau market atau pasar itu sudah jenuh, bisa diremajakan melalui rebranding, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal seperti ini kan harus dibuka mata mereka ya, melalui sebuah refleksi. Oh, ternyata nanti bisa belajar lebih jauh. Kita hanya stimulan aja beberapa poinnya. Tetapi untuk lebih jauh, mereka harus mempelajarinya. Tentang bisnis modelnya, tentang cara strategi inovasi, dan lain-lain. Inovasi produk maksud saya. Demikian Pak ya. Jadi, Ya, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya. Ya, silakan Bu, lanjut Bu. Penanya Ya, berikutnya. baik. Pak, ada satu pertanyaan dari kolom chat nih. Kita gantian ya Ya. di kolom chat, nanti merasa tidak diperhatikan. Oh Ini Pak, iyalah, penting itu. Moderator harus iya. adil, kalau nggak adil. Baik Pak, ini ada yang menarik nih. Ada yang menanya dari Pak Asmudin, apa upaya dari Kementerian Pendidikan nih dalam mendorong guru supaya guru bisa menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam di satuan pendidikannya. Oke, good Nah, question. ada respon nih Pak, program MBG katanya. Bagaimana respon dari Bapak? MPG aja. Dan pikirin baik. Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh Kemendikbud sekarang ini Bapak Ibu, kita menyusun yang namanya pedoman implementasi, ya, pedoman implementasi pembelajaran mendalam. Salah satunya adalah ini bocor halusnya, itu adalah bahwa kita menargetkan bahwa di tahun 2025-2026 itu adalah 60.000. Itu adalah 15% dari 434 satuan pendidikan. Bahwa di 60.000 satuan pendidikan yang memiliki blok grant, yang memiliki boskin, yang memiliki boskin kinerja siswanya lebih dari 500, itu akan menjadi sasaran pertama untuk piloting pembelajaran mendalam. Berikutnya itu adalah terkait untuk naik kepada sekolah atau satuan pendidikan di angka 50% dari total satuan pendidikan. Terus kemudian didorong di tahun berikutnya, tahun ketiga, itu adalah 80%. Tahun keempat, itu adalah tahun penuntasan bahwa 100% dari total satuan pendidikan, 434 satuan pendidikan, itu sudah implementasi pembelajaran mendalam. Saya pribadi optimistis. Kenapa? Karena pada dasarnya sekolah-sekolah ini sudah memiliki pengalaman untuk adoption rate terhadap kurikulum baru. Sehingga akan lebih memudahkan karena kita strateginya akan dibuat lebih mirip dalam adoption rate-nya supaya nanti kemungkinan untuk mendorong satuan pendidikan dalam implementasi pembelajaran mendalam ini lebih mudah, tidak sebuah gegar budaya cara yang baru, nanti penyesuaian lagi dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita mengempower praktek yang baik, lalu kemudian implementasinya itu sudah kita siapkan. Nanti akan ada yang namanya panduan pembelajaran juga sudah kita siapkan. Contoh RPP juga kita siapkan sebagai sebuah bantuan agar memudahkan implementasi di lapangan. Gitu ya. Demikian. Terima kasih. Baik Pak, makasih. Itu rilisnya tahun ajaran baru ya Pak? Gimana Bu? Itu rilisnya di tahun ajaran baru ya, panduan-panduannya itu Pak? Iya, betul. Baik. Di tahun ajaran baru berarti Juni 2025 ini. Ya. Oke. Wow, luar Sebelum biasa itu sekali kita ya. siapkan pelatihannya juga sudah ada, pelatihannya nanti juga ada. Oke. Itu ya. Jadi iya, sudah ada pelatihannya pelatihannya bentuknya ini ya, pelatihannya bentuknya nanti untuk yang piloting terutama itu bentuknya tatap muka, tidak online. Karena online kan selalu aja nanti belajar kayak nggak belajar sambil ini ngomong, jadi nggak serius. Nah, untuk memitigasi resiko-resiko ini, maka nanti bentuknya kita dorong meskipun dengan kondisi budget cutting, pemotongan anggaran itu tetap bahwa bentuknya adalah face to face atau tatap muka supaya lebih efektif. Demikian ya. Silakan. Oke, baik. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ini kesempatan untuk kita dan perhatian dari pemerintah untuk kita diberikan kesempatan untuk pelatihan ya. Jadi jangan khawatir untuk kita semua. Nanti pemerintah akan memberikan pelatihan-pelatihan yang baik buat kita supaya kita lebih memahami pembelajaran mendalam. Baik, Pak Fatur rasanya sudah
cukup banyak yang kita pelajari dari Alhamdulillah. Bapak, yang kami Baik. pelajari dari Bapak. Saya pribadi pun banyak sekali hal-hal yang saya pelajari, dan juga terima kasih untuk bocorannya Pak, sehingga menyemangati dan memotivasi kami guru-guru di Papua, di tanah Papua, untuk terus belajar Pak. Jangan lupa kami dapat jatah yang banyak ya Pak dari tanah Papua untuk programnya Siap, siap. pemerintah. Nanti saya sampaikan. Ya Ya. siap Pak. Baik. Terima kasih banyak. Baik, tidak terasa ya kita ini sudah berada di penghujung webinar ini. Saya yakin semuanya Bapak Ibu kita sangat-sangat sangat-sangat diberkati lah ya dengan kehadiran Pak Fatur di tengah-tengah kita, sehingga kita semakin memahami lebih lagi tentang pembelajaran mendalam langsung loh dari sumbernya ya, dari Kemdikbudristek. Nah, mohon maaf Bapak Ibu yang kami tidak sempat sebutkan untuk sesi tanya jawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga hal ini harus webinar ini harus kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaafkan, nanti kalau punya pertanyaan bisa dikirimkan ke BGP Papua untuk diteruskan ke Pak Fatur ya kalau bisa. Baik, mau yang apa ya, oke ya. Maaf, ada yang berbicara atau ya mohon mikrofonnya untuk dinonaktifkan. Ya, untuk materinya nanti akan di-share oleh tim penyelenggara dari BGP ya. Akhir kata ya Bapak Ibu. Baik, saya izin ya. Saya izin dulu. Ya. Saya izin Bapak. Ya, Terima silakan kasih, Bapak. Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu ya. dan Terima kasih Pak ilmunya Pak. kurang berkenan Terima ya. kasih. Ya, assalamualaikum. Jangan bosan-bosan Terima kasih banyak, Bapak. Pak. Selamat sore kita Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima sampai di kasih tujuan banyak, ya Pak. Bapak. Ya baik, semoga apa yang telah dipaparkan oleh Pak Fatur sebagai narasumber kita hari ini, kita bisa dapat menambah wawasan dan makin mempertajam pemahaman kita ya tentang pembelajaran mendalam. Saya mengajak kita semua untuk tidak berhenti di sini Bapak Ibu, tapi dapat membagikan apa yang kita dapatkan kepada rekan-rekan guru lainnya yang belum sempat mengikuti webinar ini ya. Karena ada kata-kata bijak yang mengatakan, mau mendengar dan belajar membuat seseorang terpelajar. Ingin berbagi dapat membuat seseorang semakin lebih baik lagi dan orang lain akan termotivasi. Jadi mari kita saling berbagi ya Bapak Ibu. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BGP Papua sebagai penyelenggara webinar, kepada Bapak Fatur Rohim sebagai narasumber yang luar biasa, kepada para peserta webinar yang luar biasa dan antusias mengikuti webinar ini. Dan saya mohon maaf atas tutur kata dan sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, apalagi pembukaan tadi, aduh minta maaf sekali ya, karena kesalahan teknis dan satu lain hal sehingga menjadi mengganggu ya di awal. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada tim penyelenggara, mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan, disilakan saya beri kesempatan kepada Mbak Maulana. Ada yang ingin disampaikan dari Mbak Maulin mungkin? Iya, izin Bapak Ibu, terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar terkait apa, mengapa, dan bagaimana deep learning. Semoga webinar kita pada siang sampai sore hari ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Mungkin waktunya kurang banyak ya, dan mungkin memang Pak Fatur mungkin kebetulan sedang lagi dalam perjalanan ya. Mungkin semoga ada kesempatan lagi untuk kita melaksanakan webinar sehingga Bapak dan Ibu bisa menjadi lebih puas untuk bertanya dan berdiskusi gitu. Untuk informasi daftar hadir bisa dilihat di link chat, kemudian di situ juga sudah saya share materinya, boleh Bapak Ibu untuk dapat mengisi link kehadiran untuk kami bisa buatkan sertifikatnya ya. Baik, terima kasih lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, kemudian kepada rekan-rekan BGP Papua, kemudian tim admin, dan Ibu Juliana selaku moderator pada hari ini, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di webinar BGP Papua berikutnya. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita belum sudah foto, kita foto dulu kali ya. Oh iya, kita foto bareng ya. Mungkin Bapak Ibu yang boleh dibuka kameranya. Ya.
Oke, saya Yang hitung sampai 3 ya. Sudah Bapak Ibu ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu kembali di webinar kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore buat semuanya. Izin keluar. Sore Bapak dan Terima kasih Ibu. Bapak Ibu. Selamat siang Pak semuanya. Simon, Terima ibu semuanya. Wah. Terima kasih Mas Rino. Izin sekali lagi Bapak Ibu untuk mengisi link kehadiran. Sudah diisi, Bu. Ya, bagi yang belum ya Bapak Ibu ya, mohon dibantu diisi dulu link kehadirannya. Terima kasih. Baik, selamat sore. Sampai ketemu Bu di Endang. webinar berikutnya. Sore. Jadi, Izin live. Terima kasih, otak saya masih pening ini. Kamu ke mana sekarang? Terima kasih Bu Juliana. Flirting, aduh bahaya. Bu Juliana makasih. Bu Juliana menyala. Terima kasih Bapak Ibu. Error